Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayya nazihan anni wa maskanuhu hasya ajib man malakullan nawahi nida'u. Perkenalkan, di sini saya Wilda Nur Hasanah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIRM 1214 20 19093. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono yang dengan judul Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis. Strategi pembelajaran afektif Al-Quran Hadis. Yang pertama ada proses pembelajaran di sekolah tampaknya lebih cenderung menekankan pada pencapaian perubahan aspek kognitif atau intelektual yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk pendekatan, strategi dan model pembelajaran tertentu, sementara pembelajaran yang secara khusus mengembangkan kemampuan afektif tampaknya masih kurang mendapat perhatian. Curahkanlah di hati kami asma-Mu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak, para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah, mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayang-Mu selalu ya Rabbal Alamin. Kedua ada strategi pembelajaran afektif Al-Quran Hadis. Strategi pembelajaran afektif ini memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan afektif. Dimensi afektif afeksi seringkali disebut sebagai dimensi emosi. Misalnya peserta didik yang memiliki minat belajar atau emosi positif terhadap pelajaran tertentu. Yang C ialah tahap-tahap strategi pembelajaran afektif atau pembelajaran afektif Al-Quran Hadis. Yang pertama, model konsiderasi. Model konsiderasi ini adalah yang menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian anak. Yang kedua, pengembangan kognitif, yakni model ini banyak diilhami yang ada 3 tingkatan, yakni tingkatan pertama adalah tingkatan pro-konvensional, yang kedua tingkatan konvensional, yang ketiga tingkatan post-konvensional. Selanjutnya ada teknis mengklarifikasi nilai. Teknik mengklarifikasi nilai itu atau sering disingkat dengan VCT, Value Clarification Technique, dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan membentuk suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Yang selanjutnya ada
Pembentukan rasional. Pembentukan rasional dalam kehidupan orang berpegang pada nilai-nilai sebagai standar segala aktivitasnya. Yang selanjutnya, yang kelima, ada non-direktif. Non-direktif sendiri ialah para siswa perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana permisif dan kondusif. Yang sekarang bagian D, yakni kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran afektif Al-Quran Hadis. Yang pertama, kelebihan. Yang kelebihannya yakni dapat membentuk watak siswa. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, menjadikan sarana pembentukan manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, yakni peserta didik dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Yang kelima, dapat mengetahui sikap positif dari diri sendiri dan sikap negatifnya. Yang ketujuh atau yang F, ada memperkuat karakter bangsa Indonesia apalagi diterapkan pada anak-anak itu sejak dini. Yang terakhir, yakni berperilaku sesuai pandangan yang dianggap baik atau sesuai dengan norma-norma yang ada. A few moments later. Selanjutnya, yakni kelemahan. Kelemahannya sendiri adalah diarahkannya kepada menguasai materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moral. Ini sangat disayangkan. Yakni sulitnya melakukan kontrol. Sikapnya tidak bisa dievaluasi dengan segera atau dengan baik. Dan yang terakhir ialah pengaruhnya kemampuan teknologi. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.